37 judul baru yang gue dapatkan dari bulan April sampai Agustus. Oh my god, so many books, so little time. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Terakhir kali gue bikin video book haul itu kan yang ini ya, dimana gue ngasih lihat buku-buku yang didapat atau dibeli dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, video ini adalah lanjutannya di mana gue akan kasih lihat buku-buku yang didapat atau dibeli dari bulan April sampai Agustus kemarin. Dan berdasarkan hasil polling, baik itu di Instagram Stories maupun di community tab YouTube kemarin, banyak dari kamu yang juga pengen lihat hasil belanjaan e-book alias buku digital selama periode tersebut. Jadi di video ini akan dibagi jadi dua bagian. Pertama akan gue kasih lihat dulu buku-buku fisiknya, baru nanti bagian kedua adalah buku-buku digital. Karena lumayan ada banyak nih di depan gue, ada tumpukan buku, jadi langsung aja kita mulai videonya. Mungkin gue nggak akan sebutin blurb setiap buku ya, karena takutnya videonya jadi kepanjangan. Gue akan coba cantumkan judul-judul bukunya di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa copy paste ke Goodreads dan membaca mengenai blurb atau isinya tuh tentang apa sih sebenarnya. Oke, kita mulai dari bulan April. Buku pertama yang gue dapat di bulan April adalah ini dia, Meditations, yang ditulis oleh Marcus Aurelius. Ini versi terjemahan yang diterbitin sama penerbit Nora. Gue tuh lagi pengen mendalami tentang meditasi. Jadi pas lihat judulnya Meditations, gue pikir ini bakal mengajarkan tentang meditasi gitu ya. Tapi ternyata isinya lebih tentang pemikiran-pemikirannya Marcus Aurelius yang mana dikenal sebagai salah satu sosok yang mempelopori konsep atau prinsip hidup stoa alias stoik gitu kan. Ya, gue udah baca sih lumayan sampai halaman 22. Isinya lumayan menarik meskipun jauh dari perkiraan gue. Tapi nggak apa-apa, gue akan mencicil membaca ini. Buku kedua yang gue dapat adalah ini dia, Legenda Perompak Naga yang ditulis oleh Mas Wisnu Suryaning Aji. Ini gue dikirimin dari Storyal untuk sekalian mempromosikan mengenai Storyal Experience, di mana kamu bisa menikmati sebuah cerita nggak cuma dalam versi cetak seperti ini, tapi juga dalam versi audio. Jadi kita kayak ngedengerin dongeng gitu. Gue udah cek audionya, menarik, ada musik-musiknya, ada suara-suara dari si naratornya itu dibikin beda-beda, menarik-menarik. Jadi kalau kamu pengen baca cerita yang bisa didengerin sama adik atau mungkin sama anak kamu, gue rekomendasikan buat mencoba judul yang satu ini. Selanjutnya gue dapet ini dia, dari toko buku ke toko buku yang ditulis oleh Mbak Mutia Espan. Ini gue dikirimin dari Mbak Mutia sendiri. Isinya adalah perjalanan Mbak Mutia mengunjungi toko buku yang ada di Eropa sana. Wah, ini sebenarnya gue udah gak sabar sih pengen baca, tapi belum nemu waktunya. Oh my god. Kalau kamu pengen beli, ada di Instagramnya Sunset Road, di situ alamat atau link marketplace-nya ya. Terus Mbak Mutia juga mengirimi gue buku ini, Pandemi, sebuah novela yang ditulis oleh J.C. F. Bond, tapi diterjemahinnya sama Mbak Mutia. Selanjutnya gue beli ini dia, Funiculi Funicula di Dojo Buku ya. Dojo Buku itu kalau teman-teman nemu di Shopee atau di Tokopedia, itu dia jualnya buku ori, jadi tenang aja. Meskipun harganya biasanya lebih murah dari toko buku, dia menjualnya buku ori gitu. Funicula ini juga udah pernah gue bahas di Reading Vlog segala sesuatunya ya, tentang sebuah cafe yang bisa membawa orang time traveling ke masa lalu maupun ke masa depan. Ini ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Selanjutnya gue dapet ini dia, Mejo and Sedi, sebuah komik gitu. Komik tentang keseharian pasangan suami istri Mejo dan Sedi ini. Ini gue dikirimin dari toko Book of Indonesia yang memang menjual buku-buku sisa display. Jadi harganya benar-benar jauh banget, murah. Kalau bisa cek di Shopee, namanya Book of Indonesia. Kita masuk ke book haul bulan Mei. Buku pertama yang gue dapat adalah ini dia, Salvation of a Saint, yang ditulis oleh Keigo Higashino. Ini gue belinya di Dojo Buku juga kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang nanya gue suka beli buku di mana, nah salah satu all shop yang gue rekomendasikan adalah itu dia, Dojo Buku. Selanjutnya gue dapat ini dia, The Good Samaritan yang ditulis oleh John Marsh, sama The Color of Heaven yang ditulis oleh Julian McLean. Ini dua-duanya gue dapat dari atau dikirimin dari Alex Media, karena waktu itu gue dapet giveaway di acaranya mereka. Selanjutnya gue dikirimin ini dia, 1 cm Diving, yang diterbitin sama penerbit Haro. Ini gue dikirimin dari penerbit Haro. Ini adalah buku yang berisikan kebahagiaan-kebahagiaan kecil ya. Cocok dibaca kalau kamu lagi suntuk, kalau kamu ngerasa kayaknya hidup gak ada manis-manisnya, yang ada cuma cobaan terus-menerus halah. Dan gue juga udah pernah bikin video review khususnya, linknya ada di kolom deskripsi bawah dan juga di sini. Selanjutnya gue dikirimin ini dia, The Catcher in the Rye, yang ditulis oleh J.D. Salinger oleh penerbit Banana. Ini versi terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitin penerbit Banana, yang katanya adalah salah satu buku yang wajib dibaca sebelum mati. Dan menurut gue setelah gue membacanya, iya sih, kamu perlu baca karena J.D. Salinger ini mengejutkan masyarakat Amerika di sana setelah terbitnya buku ini gitu. Kenapa? Kamu baca sendiri. Selanjutnya gue dapat ini dia, Kaki Kuda, yang ditulis oleh Akutagawa Ryunosuke. Ini dikirimin dari penerbit Mai. Ini sebenarnya ARC-nya alias Advanced Reader Copy
jadi bukan cetakan akhir. Dan kemudian selanjutnya gue dikirimi cetakan akhirnya yang cantik banget. Ini lihat deh covernya, ada foil emasnya gitu. Ini adalah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Akutagawa Ryunosuke, dan untuk kategori cerita sastra klasik ini mudah dipahami kalau dibandingin sama karya sastra klasik lainnya yang udah pernah gue baca. Sekarang kita masuk ke book haul bulan Juni. Buku pertama yang gue dapat di bulan Juni adalah ini dia, She Smells of Turmeric, yang ditulis oleh Natasha Sondak. Ini gue dikirimin langsung dari penulisnya. Ini genrenya contemporary fiction. Menurut gue bahasa Inggrisnya mudah, jadi mungkin kamu yang pengen coba baca buku bahasa Inggris bisa coba juga dari judul ini. Selain dijual buku fisiknya di Kinokuniya, ada di aplikasi Script juga. Jadi kamu bisa pilih tuh mau baca versi digital atau versi buku fisiknya. Selanjutnya di bulan Mei itu gue beli ini dia, Lupin the Gentleman Burglar, yang ditulis oleh Maurice Leblanc. Tapi katanya ini bacanya Lupang sih, bukan Lupin. Ini diterbitin versi terjemahan, ini terjemahan ya bahasa Indonesia oleh penerbit Guava. Ini gue belinya di nama all shopnya Masyarakat Buku. Itu juga grupnya Guava soalnya. Jadi ya gue belinya di situ waktu pas mereka buka PO. Dan baru dikirim bulan Mei, ini dia. Selanjutnya gue dikirimin ini dia, Mengapa Pernikahan Memuakkan, yang ditulis oleh Sofia Mega. Ini gue dikirimin dari penerbitnya Lire Publisher. Ini sebenarnya esai, jadi jumlah halamannya juga sedikit, 54 halaman. Tapi gue belum sempat baca, harusnya sih sekali duduk selesai ya, soalnya cuma 54 halaman. Jadi tungguin aja review gue. Kalau bulan Juni tadi book haul-nya cuma 3 buku, nah di bulan Juli inilah masa pembalasan karena gue ada lumayan banyak nih dapat buku. Yang pertama adalah ini dia, Mengapa Kita Tidur, yang ditulis oleh Matthew Walker. Ini versi terjemahan yang diterbitin sama penerbit Gramedia, tapi gue dapat ini di sebuah subscription box yang bernama Arisan Buku. Ada video unboxing khususnya, kalau bisa cek linknya di kolom deskripsi bawah. Buku selanjutnya yang gue dapat di bulan Juli adalah ini dia, Gagal Menjadi Manusia, yang ditulis oleh Dazai Osamu, sama Moju si Monster Buta, yang ditulis oleh Edogawa Rampo. Ini gue belinya di online shop OWL Bookstore ya. Ini keduanya adalah versi terjemahan. Jadi kamu bisa cek di OWL Bookstore kalau pengen beli yang 2 judul ini. Selanjutnya gue dapet ini dia, 11 Babak ya, yang ditulis oleh Daras. Ini gue dikirimin sama penulisnya langsung. Ini adalah buku Daras yang udah ditulis 5 tahun sebelumnya dan sekarang reborn alias cetak ulang dengan penampakan yang baru. Blurbnya tentang apa kalau bisa cari di Goodreads. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Heavenly, yang ditulis oleh Priska Primasari. Ini gue dikirimin dari penerbit Inari alias penerbit Haru Group ya. Sama satu lagi gue juga dikirimin ini dia, Manajemen Leha-Leha, yang ditulis oleh Nishida Masaki. Nah, kalau yang ini buku non-fiksi gitu tentang bagaimana kita beristirahat tanpa merasa bersalah. Kayak penasaran sebenarnya. Oh my god, so many books, so little time. Selanjutnya gue dikirimin ini dia, Ferris Wheel at Night, yang ditulis oleh Minato Kanae Sensei. Ini dikirimin dari penerbit Haru, tapi ini lagi-lagi adalah versi ARC alias dummy doang, contoh doang gitu. Dan kemarin baru aja datang versi cetakan akhirnya, yang ini dia. Covernya jadi seperti ini. Cakep ya. Video reviewnya tentu saja sudah tayang, kamu bisa cek di channel gue. Dan yang terakhir gue dapet buku ini dia, Dreams Spelled in Poetry, yang ditulis oleh Helena Natasa. Ini gue dikirimin dari all shop bernama Just Tip ala Classy. Kalau di situ kamu bisa dapetin buku-buku dari beberapa penerbit dengan harga yang lebih murah. Untuk info lengkapnya kamu bisa DM aja ke Instagramnya Just Tip ala Classy. Sekarang kita masuk ke book haul bulan Agustus. Buku pertama yang gue dapat di bulan Agustus adalah ini dia, Klub Dalam Swalayan, yang ditulis oleh Abi Ardianda. Ini gue belinya di sebuah all shop di Shopee, namanya toko buku AP Books, APEBOOKS. Kebetulan waktu itu yang harganya paling murah untuk ukuran all shop sekitaran Jabodetabek tuh yang itu, jadi akhirnya gue beli di situ. Buku selanjutnya itu adalah ini dia, Panduan Sehari-hari Kaum Introvert dan Mager, yang ditulis oleh Lucia Priyandarini. Ini adalah kumpulan puisi ya. Gue udah ngincer ini gara-gara lihat review di beberapa akun Bookstagrammer. Terus kemarin di gramedia.com pas lagi ada online book fair, ini lagi di diskon, akhirnya ya gue beli di situ. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Sang Peramal, yang ditulis oleh Chandra Bintang. Nah, kalau ini gue dikirimin dari Detectives ID. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, The Red Fairy Book, yang ditulis oleh Andrew Lang. Ini tuh kayak kumpulan dongeng-dongeng masa kecil gitu, tapi versi terjemahan. Yang diterbitin sama penerbit Guava, dan waktu itu gue juga dikiriminnya dari penerbit Guava karena menang giveaway waktu acaranya Detectives ID. Selanjutnya di bulan Agustus itu gue dapet ini dia, buku bongsor berjudul Troubled Blood, yang ditulis oleh Robert Galbraith. Ini adalah buku kelima dari seri Cormoran Strike. Gue ikut PO kan tanggal 27 Agustus ya. Nah, tanggal 28 itu udah langsung dikirim dari Shopee-nya Gramedia Official Mall.
gila gede banget. Sekarang kita masuk ke book haul versi digital alias ebook. Bulan April itu gue dapet ini dia, Salt, Fat, Heat, Acid yang ditulis oleh Samin Nosrat. Gue tahu buku ini dari TV seriesnya yang tayang di Netflix. Di salah satu episodenya itu ada diperlihatkan penampakan bukunya. Jadi gue baru tahu tuh kalau TV seriesnya adalah adaptasi dari bukunya. Nah dari sejak situ gue masukin ke wishlist sampai suatu ketika bukunya didiskon di aplikasi Kindle. Jadi cuma beberapa dolar. Langsung aja gue borong gitu kan. Selanjutnya di bulan April gue dapet ini dia, Make Time, How to Focus on What Matters Every Day yang ditulis oleh Jack Knapp dan John Zeratsky. Ini juga lagi didiskon kalau nggak salah cuma jadi beberapa dolar gitu. Ini adalah tentang bagaimana meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal yang kamu perlu lakukan atau punya prioritas paling tinggi atau yang membuat kamu satisfy, puas atau yang membuat kamu joy alias merasakan kebahagiaan. Selanjutnya gue dapat buku ini dia, You, Me, and the Colors of Life yang ditulis oleh Noah C. Walker. Kalau nggak salah waktu itu lagi hari buku sedunia dan akhirnya di Kindle tuh ada beberapa buku yang ditulis oleh penulis-penulis dari seluruh dunia digratisin. Jadi benar-benar $0, $0. Dan gue memilih yang ini, kalau nggak salah ini dari penulis Jerman deh. Dan diterjemahin oleh Lisa Reinhardt. Buku selanjutnya yang gue dapat di bulan April adalah ini dia, How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy yang ditulis oleh Jenny Odell. Ini lagi-lagi didiskon di aplikasi Kindle dan gue tahu buku ini dari salah seorang booktuber bernama Ariel Bisset. Dia waktu itu bilang katanya gara-gara buku ini dia menyadari betapa media sosial itu sudah memakan waktunya dan akhirnya dia memutuskan untuk take a break gitu. Kurang lebih kayak begitulah, makanya gue penasaran, harus gue baca dulu ya. Blurbnya sekali lagi kalau bisa cek di Goodreads. Kita masuk ke bulan Mei. Di bulan Mei itu gue dapat buku ini dia, Parade, A Folktale yang ditulis oleh Hiromi Kawakami. Ini udah gue bahas juga di video Mei Wrap Up ya kalau nggak salah. Cuma 150-an halaman gitu dan dapetnya di aplikasi Kindle karena waktu itu lagi diskon. Tetap ya, kalau nggak diskon gak bakalan diborong. Kemudian kita lanjut ke bulan Juni. Di bulan Juni itu gue dapet buku ini dia, Maybe You Should Talk to Someone yang ditulis oleh Lori Gottlieb. Ini buku kayaknya udah lumayan sering nongol gitu ya di timeline gue, baik buku fisik maupun e-booknya. Jadi karena penasaran dan kayaknya blurbnya tuh menggelitik gitu tentang seorang psikolog atau psikiater yang dia mengungkapkan di buku ini gimana dia tuh juga butuh buat ngobrol gitu sama seseorang setelah menghadapi berbagai masalah kliennya yang diceritakan ke dirinya. Menarik kan, jadi ya gue baca dulu ya bukunya. Selanjutnya gue dapat buku ini dia, Enemy is the Ego yang ditulis oleh Ryan Holiday di aplikasi Kindle. Dan waktu itu lihat video reviewnya Mega tentang buku ini kayaknya menarik gitu ya, makanya pas lagi di diskon langsung aja gue check out. Selanjutnya gue dapet ini dia, Everything is Figure Outable yang ditulis oleh Marie Forleo di aplikasi Kindle. Gue tuh beberapa kali menonton video-videonya Marie Forleo dan gue suka gitu dengan cara dia mengencouraging perempuan-perempuan untuk bahwa semuanya tuh ada jalan keluarnya loh. Everything is figure outable. Nah pas tahu dia nulis buku juga, akhirnya gue jadiin wishlist sampai akhirnya didiskon bukunya dan langsung gue check out. Sekarang kita masuk ke bulan Agustus. Di bulan Agustus itu gue dapet buku ini dia, Mallory yang ditulis oleh Josh Malerman. Ini udah masuk wishlist gue dari sejak buku fisiknya tuh terbit ya di Amerika sana sekitar pertengahan tahun lalu ya. Dan akhirnya pas lihat judul ini didiskon di Kindle langsung aja gue check out. Dan buat yang belum tahu, ini adalah buku lanjutan dari Bird Box yang ada adaptasi filmnya di Netflix. Jadi yang seperti bisa kamu lihat di sini, buku fisiknya itu ada 28. Sementara buku digitalnya itu ada 9. 28 ditambah 9 sama dengan 37. 37 judul baru yang gue dapatkan dari bulan April sampai Agustus dan belum semuanya gue baca. Beberapa udah dibaca dan udah naik juga video reviewnya. Karena faktor inilah guys, gue harus melepas beberapa koleksi gue yang mungkin udah selesai dibaca tapi kurang berkesan. Atau mungkin juga buku yang udah terlanjur dibeli tapi gue kurang minat gitu untuk membacanya. Itu akan gue lepas di Shopee. Seperti biasa gue akan bikin video book unhaul-nya tayang hari Minggu besok. Jadi kamu yang pengen tahu buku apa aja yang gue unhaul bisa standby hari Minggu jam 12 siang. Gimana dengan kamu? Ada berapa banyak buku yang dibeli akhir-akhir ini? Bisa share di kolom komen di bawah. Kita ngobrol di situ. Jangan lupa sekali lagi please kasih like videonya kalau kamu suka. Subscribe juga biar gak ketinggalan video-video yang gue tayangin setiap hari Jumat. Kita ketemu lagi di video book haul selanjutnya. See ya!